ikan segar. Terdiri dari potongan ikan selar kuning, ikan kembung, ikan tongkol, dan juga ada baby octopus atau bayi gurita. Kalau kapal penyelamat sudah membawa 2 ember, tandanya pada pemberian makan ikan pada pagi hari ini, kakaknya sudah membawakan makanan sebanyak 50 kg banyaknya. Wah, cukup banyak. Tapi ternyata 50 kg itu tidak cukup untuk 1 hari. Tapi yang Juan Ancol sendiri, kami membagikan makanan 1 harinya sebanyak 150 sampai 200 kg dalam perharinya. Nah, kita sekarang kenalan dengan biota lautnya nih. Sudah ada biota yang bentuknya pipih. Ada yang tahu namanya ikan apa? Bukan apa? Tuh, ikan pari. Betul. Dia kasih hadiah nih buat adiknya. Oke. Betul. Ini namanya adalah ikan pari. Jenisnya adalah pari kelapa. Dan ikan pari ini merupakan hewan yang berbahaya ternyata ya, dimana ia memiliki duri beracun yang terdapat pada pangkal ekornya. Duri beracunnya ini disebutnya adalah serotonin. Jika tertancap di bagian otot halus manusia seperti lengan ataupun kaki, bisa menyebabkan keram-keram bahkan kelumpuhan. Tapi kalau tertancap di bagian fatal seperti dada, jantung ataupun kepala bagian belakang, bisa sampai menyebabkan kematian. Dan pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya bernama Steve Robert Irwin yang meninggal dunia akibat tertancap duri ikan pari di bagian dada atau jantungnya, dan akibatnya tidak tertolong kembali ya. Dan jenis ikan pari yang menancap pada Steve Robert Irwin jenisnya adalah pari macan. Pengunjung bisa lihat jenis ikan pari macan adanya di akuarium nomor 4 yang berbarengan dengan penyu. Sedangkan yang ada dalam akuarium utama ini berjeniskan dari pari kelapa, memiliki corak warna keabu-abuan ya. Nah, dan juga ada fakta unik tentang ikan pari ini dari cara makannya. Jadi ikan pari ini cara makannya tidak digigit ataupun digoyang seperti ikan pada umumnya, tapi cara makannya agak sedikit jorok. Jadi saat diberikan makan, ia akan menghisap makanan ke dalam mulutnya, dikeluarkan kembali lalu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Kenapa kayak gitu ya? Dikarenakan ikan pari ini tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan ataupun mengunyah makanan di dalam mulutnya. Oke, kita kenalan lagi tuh dengan biota air laut yang lain tuh. Ada reptil kakinya 4, punya tempurung. Ada yang tahu nggak itu kura-kura atau penyu? Penyu atau kura-kura? Jawabannya adalah penyu ya, bukan kura-kura. Jadi kalau pengunjung atau adik-adik masih mengira ini adalah kura-kura besar, masih kurang tepat. Karena penyu dan kura-kura adalah 2 hewan yang berbeda. Dan perbedaannya ternyata ada 3. Yang pertama kita lihat dari bentuk kakinya terlebih dahulu. Penyu memiliki bentuk kaki yang tipis seperti dayung, disebutnya adalah kaki sliper. Sedangkan kura-kura pada bagian kakinya yang memiliki jari dan juga cakar. Perbedaan keduanya dilihat dari habitat atau tempat tinggalnya. 90% penyu ini hidupnya di air asin atau di air laut. Sedangkan kura-kura ia termasuk hewan amfibi atau yang bisa hidup di 2 alam. 50% kura-kura hidupnya di perairan air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Dan 50% yang kembali kura-kura bisa hidup di daratan. Ada lagi perbedaan ketiganya. Kalau penyu ketika dikagetkan, ia tidak bisa memasukkan kepala dan kaki. Dan juga penyu yang saat ini sedang kita beri makan, ya tuh. Nah, kenapa ya tadi ikan parinya diputar-putar? Tuh, kalau kata kawan penyelam sih, biar ikan parinya tetap langsing, makanya makannya diputar-putar. Tapi kalau kata Kak Citra, biar ikan parinya ini tidak dimakan, diselamin dari betina. Gimana tahu betina sama pejantan? Dilihat dari bentuk ekornya. Kalau bentuk ekornya lebih pendek dan warna coraknya lebih gelap, berarti menandakan kalau penyu
hiu perawat raksasa atau orang Jawa biasa menyebutnya adalah hiu buto. Kenapa disebutnya hiu buto? Dikarenakan badannya yang besar seperti raksasa. Karena hiu buto mampu mencapai panjang berkisar 8 meter. Dan yang ada di dalam akuarium utama ini panjangnya sudah mencapai 3,3 meter. Wah. Dan tadi seperti Kak Cira bilang ya, ikan hiu terbagi dengan 2 jenis, ada hiu perana aktif dan hiu perana pasif. Dan hiu buta ini merupakan ikan hiu perana pasif atau hewan nokturnal yang aktifnya hanya di malam hari saja. Kalau pengunjung tadi perhatikan, di dalam sak akuarium ada hiu yang tiduran saja ya. Itu jenisnya adalah hiu buto. Jadi ikan hiunya tiduran bukan karena sakit ya, atau bukan karena lemas belum dikasih makan, tapi dia adalah hewan nokturnal yang aktifnya hanya di malam hari. Kenapa ya? Hiu butonya saat ini sudah bangun. Tandanya hiu butonya ini sudah mencium bau amis dari makan saja. Dan hiu buto ini masuk ke urutan terakhir atau urutan ke-32 dari 32 jenis ikan hiu terganas yang ada di dunia dan pernah tercatat menyerang ataupun menggigit manusia. Dan pernah ada kejadian pahit dari seorang penyelam Stuart Ancho. Ia harus mendapatkan 54 jahitan di lengan kanan ya, karena terhisap oleh hiu buto ini. Saking ganasnya ya. Hiu buto ini juga memiliki ciri makan yang unik. Cara makannya ini dihisap seperti vacuum cleaner dengan kekuatan 10 kali lipat dibandingkan vacuum cleaner. Tapi ternyata walaupun cara makannya dihisap, hiu buto ini tetap memiliki ratusan gigi tajam yang ada di dalam mulutnya. Nah, pengunjung juga bisa perhatikan hiu pejantan 12:45 menit tepatnya di akuarium Katulansa. Dan kalau kita saya mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sampai berjumpa lagi pada acara pembelokan ikan selanjutnya. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye.